Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, silakan yang memimpin doa Mbak Alisa, silakan. Ya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Alisa. Kondisinya masih ada daerah yang banjir. Di daerah kita kemarin sempat banjir tahap kedua itu cukup tinggi. Daerahnya siapa ini yang masih kebanjiran? Saya, Pak. Saya, Pak. Rata-rata dari daerah kita masih kebanjiran. Tapi tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi banjir. Iya. Semangat Ya. gitu dalam Ya, ikut semangat. pembelajaran. Oh ya, jangan lupa juga ketika pergi kemana-mana, protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Masker jangan sampai lupa itu dipakai, selalu dipakai. Jaga kebersihan, cuci tangan gitu. Oke, pertemuan terakhir kemarin kita sudah melaksanakan percobaan atau praktikum faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, oke, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, terfokus pada suhu dan katalis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk merancang percobaan, menyajikan dan mempresentasikan hasil percobaan. Nah, kemarin kita sudah membahas reaksi cepat dan reaksi lambat, jenis reaksi yang terjadi di sekitar kita, ada besi berkarat, letusan kembang api dan seterusnya ini. Nah, kita kali ini memasuki faktor suhu dan faktor katalis terhadap suatu laju reaksi. Coba perhatikan gambar berikut. Di manakah yang lebih cepat membusuk? Jelaskan coba. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan. Menurut saya itu yang lebih cepat itu yang gambar nomor 1, karena yang satu dengan es itu kan suhunya lebih rendah, jadi lebih cepat membusuk yang tidak dengan es. Fungsi dari es batu tersebut adalah untuk memperlambat reaksi pembusukan. Nah, begitu. Ya, terima kasih Mas Mukhtar untuk jawabannya, bagus sekali itu. Selanjutnya, coba perhatikan lagi gambar ini. Ada hubungannya apakah pembuatan roti pada dunia industri ini dengan faktor laju reaksi? Mbak Alisa ya, monggo Mbak Alisa. Karena bakteri Saccharomyces cerevisiae itu mengandung enzim yang berfungsi sebagai katalis. Jadi menurut Mbak Alisa, di bakteri Saccharomyces cerevisiae itu mengandung enzim, gitu ya Mbak ya? Ya, enzim tersebut berfungsi sebagai katalis. Nah, fungsi katalis adalah untuk Mempercepat laju reaksi. Nah, ya, terima kasih jawabannya, bagus sekali Mbak Alisa. Penambahan katalis, reaksi berjalan lebih cepat. Katalis yang tepat di sini ya. Nah, kita sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemarin sudah praktikum konsentrasi terhadap laju reaksi, luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, proyek kali ini adalah nanti membuat eksperimen suhu dan faktor katalis terhadap laju reaksi. Kita membuat proyek percobaan faktor suhu dan faktor katalis terhadap laju reaksi. Kemarin sudah dibentuk kelompok, silakan nanti langsung berdiskusi secara kelompok. Nah, kemarin juga sudah direncanakan proyeknya, nanti percobaannya mau apa, didiskusikan lagi siapa yang melaksanakan, bagi tugas, susun jadwal, lengkapi jadwalnya, terus laporkan perkembangan proyek. Jangan lupa kirim via WhatsApp seperti biasa atau via email ke email saya. Minggu depan kita uji hasil, kita presentasi lagi, saling menanggapi, diskusi, terus kita adakan evaluasi dan refleksi. Begitu. Jadi untuk pertemuan kali ini langsung saja silakan berdiskusi
secara kelompok. Dalam kegiatan diskusi nanti, sambil diskusi, Google Classroom-nya kembali dibuka, kemudian ke LKPD. Nah, kita buka LKPD untuk yang materi suhu dan katalis. Nah, tadi di sana tadi sudah disajikan gambar ikan dan roti. Tadi sudah ada yang berpendapat, silakan pendapatnya masing-masing dituliskan di kolom ini. Terus dalam perencanaan proyek, kegiatan diskusi, silakan ini nanti dilengkapi. Kemudian dalam penyusunan jadwal proyek percobaan, silakan ini dijadikan acuan atau pedoman. Silakan dikembangkan sendiri berdasarkan hasil literasi dan kreativitasnya masing-masing. Monitoring perkembangan proyek, silakan diisi waktu pengirimannya kapan, file yang dikirim apa. Nah, nanti akan saya tanggapi, dan tanggapan itu apa silakan ditulis di sini. Terus kemudian nanti dijadikan acuan juga untuk penyusunan laporan. Dari hasil diskusi, silakan nanti langsung laksanakan rencana proyek yang akan dilaksanakan, yaitu percobaan atau eksperimen faktor suhu dan faktor katalis terhadap laju reaksi. Minggu depan langsung presentasi. Oke, pertemuan terakhir sudah diskusi hari ini. Agendanya adalah uji hasil atau presentasi hasil percobaan yang telah dilakukan. Kelompoknya siapa ini yang mau melakukan presentasi pertama? Oke, kelompoknya Mas Raden, monggo. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kemarin saya telah melakukan percobaan dengan alat tembakan, stopwatch, 2 gelas, gula, air panas, air mineral, sendok, dan teh celup. Hasil percobaannya yaitu percobaan pertama dengan gula 0,5 sendok makan, airnya dingin, teh 1 kantong, waktu 1 menit 20 detik, hasil reaksi gula dan teh larut. Percobaan kedua dengan gula 0,5 sendok makan, air panas, teh 1 kantong, waktu 39 detik, hasil reaksi gula dan teh larut. Kesimpulannya yaitu semakin tinggi suatu suhu, semakin cepat laju reaksinya. Berikut dokumentasi hasil percobaan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Pandra. Saya di sini akan melakukan eksperimen atau percobaan faktor suhu terhadap laju reaksi. Pertama-tama kita masukkan gula setengah sendok sama takarannya. Lalu masukkan teh celup dan masukkan air dingin serta dihitung waktunya. Dengan air dingin 1 menit 21 detik. Sekarang kita melakukan percobaan pada gelas kedua. Kita masukkan teh celup, terus air panas dengan takaran yang sama. Sama ya. Terus kita aduk untuk mempercepat, jangan lupa waktu. Butuhkan waktu 30 detik. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi suhunya semakin cepat laju reaksinya. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau bertanya, berapakah suhu air tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab. Jadi, karena ini percobaannya di rumah, nggak ada termometer ya. Mau cari termometer nggak ada. Jadi saya seadanya aja lah, pakai banyu panas ya yang di termos, air dingin ya pakai air mineral. Terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan
hasil percobaannya yang diwakili oleh Mas Hilmi itu. Selanjutnya kelompoknya siapa lagi nih yang sudah siap? Ya Pak. Oke, kelompoknya Mas Abdurrauf ya. Ya silakan langsung saja dimulai Mas Abdurrauf. Sebelum saya mempresentasikan data dari percobaan yang saya lakukan, berikut dokumentasi dari percobaan tersebut. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang katalis yang mempengaruhi laju reaksi. Alat yang bahannya yaitu meliputi H2O2 atau hidrogen peroksida 3%, ada 2 buah gelas, ada kentang, potongan kentang. Ya. Pertama, saya masukkan H2O2 ke 2 gelas tersebut dengan volume yang sama. Yang satu dimasuki dengan kentang, yang satu dimasuki dengan gula. Lalu kita hitung waktunya. Ya, ini sudah 2 menit 28 detik, dan gelas satu masih belum mengeluarkan gelembung, sedangkan gelas yang berisi kentang sudah mengeluarkan gelembung. Dari percobaan tersebut, saya menyiapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama larutan H2O2 atau peroksida sebanyak 3%, 2 buah gelas, yang ketiga ada kentang, yang keempat gula pasir, kelima stopwatch. Saya melakukan 2 percobaan. Percobaan yang pertama, saya isi dengan volume H2O2 sebanyak 40 ml. Saat yang ditambahkan gula, hasil reaksi tidak terbentuk gelembung. Waktunya tidak ada. Percobaan yang kedua, volume H2O2-nya sebanyak 40 ml. Saat yang ditambahkan kentang, hasil reaksi terbentuk gelembung. Terbentuk gelembung dalam waktu 2 menit 28 detik. Kenapa saya menggunakan larutan H2O2? Karena larutan H2O2 atau larutan peroksida akan terdekomposisi apabila di tempat terbuka dan menghasilkan air dan gas oksigen. Lalu kenapa yang kentang terbentuk gelembung? Karena kentang memiliki enzim katalase yang berfungsi untuk mempercepat dekomposisi pada larutan H2O2. Sekian ada yang ditanyakan. Ya, saya mau tanya. Ya. Di situ tertera hasil reaksi tidak terbentuk gelembung dan terbentuk gelembung. Nah, yang saya tanyakan, itu gelembung gas apa? Dari yang percobaan kedua itu terbentuk gelembung gas oksigen karena larutan H2O2 dalam tempat terbuka itu akan terdekomposisi menjadi air dan gas oksigen. Jadi di situ kentang mempunyai enzim katalase yang berfungsi untuk mempercepat reaksi penguraian. Jadi katalis mempengaruhi faktor laju reaksi, yaitu mempercepat laju reaksi. Oke, terima kasih kelompok 1 yang diwakili oleh Mas Abdurrauf. Sudah presentasi semua hari ini, bagus-bagus hasilnya, menarik. Silakan itu nanti dilanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu nanti kesetimbangan kimia. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang faktor suhu dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya persilakan, silakan. Siapa ini?
Ya, menurut saya semakin tinggi suhu maka laju reaksi akan semakin cepat dan penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Marini, itu jawaban yang bagus ya. Seperti itu. Jadi hari ini kita telah mempelajari itu suhu dan katalis. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu kira-kira di mana itu? Di lingkungan sekitar kita itu penerapannya di mana ini? Kalau bikin teh itu kalau pengen cepat larut pakai air panas. Kalau bertambah panas itu kan bertambah cepat terlarutnya gula dan tehnya. Ya. Ya, itu salah satu penerapannya ya. Jadi ketika kita membuat minuman, teh atau kopi, menyeduhnya dengan air yang panas. Tujuannya apa? Tujuannya agar cepat larut. bereaksi atau cepat larut gitu ya. Ya, terima kasih Mas Abdul Rauf. Untuk katalis, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Latifah. Ya, jadi penerapan katalis dalam kehidupan sehari-hari itu pada saat merebus daging, dagingnya dibungkus pakai daun pepaya agar cepat lunak. Oh ya, ya bagus sekali itu, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan persiapan materi tentang kesetimbangan kimia, dibaca-baca bukunya. Oke, silakan kembali dibuka Google Classroom-nya. Di situ ada tes formatif yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Ada 10 soal kurang lebih, silakan kerjakan dengan waktu 15 menit. Ya, 15 menit sudah selesai. Sudah habis waktunya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Walaupun kondisi kita sedang banjir seperti ini, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan Mas Mukhtar untuk menutup dengan doa. Saya persilakan. Baik, teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Mukhtar. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.